Halo Indonesia, ketemu lagi dengan saya Krisyanto Oni, salam NKRI. Pernah suatu ketika saya ajak beberapa teman untuk berdiskusi. Saya ajukan dua pertanyaan yang eh, sebenarnya jawabannya cuma satu. Pertanyaannya begini, Indonesia pernah dijajah oleh bangsa Belanda dan Jepang. Tapi ada satu perbedaan yang sangat menyolok ya. Ada satu perbedaan yang sangat menyolok. Kenapa Belanda mampu menjajah Indonesia selama 350 tahun sementara Jepang hanya mampu menjajah Indonesia selama 3,5 tahun gitu ya. Ini merupakan satu perbedaan yang terlalu menyolok. Kemudian pertanyaan berikutnya yang saya ajukan, saya bilang gini. Kira-kira menurut teman-teman ya, menurut pendapat dan analogika berpikir teman-teman, hal apa yang paling pertama sekali dipelajari oleh bangsa Belanda ketika awal-awalnya hendak menjajah bangsa Indonesia? Kemudian ada beragam jawaban dari teman-teman saya. Setelah itu saya utarakan pendapat saya menurut analogika berpikir saya. Saya katakan kalau menurut saya hal pertama yang dipelajari oleh bangsa Belanda ketika hendak menjajah bangsa Indonesia adalah tipikal orang Indonesia. Ini merupakan hal pertama yang dipelajari oleh bangsa Belanda sampai mereka benar-benar menguasai tipikal orang Indonesia. Ketika mereka mengetahui bahwa tipikal orang Indonesia adalah emosional, mudah diprovokasi, mudah diadu domba, mereka menguasai tipikal orang Indonesia ini. Sehingga strategi yang mereka gunakan kala itu untuk melemahkan kekuatan bangsa Indonesia secara kuantitas adalah adu domba. Mereka mengadu domba bangsa Indonesia antar kampung. Mereka mengadu domba bangsa Indonesia antar pulau. Jadi sistem adu domba inilah yang kemudian membuat mereka melemahkan kekuatan bangsa Indonesia secara kuantitas. Setelah mereka melemahkan kekuatan bangsa Indonesia secara kuantitas, mudah sekali untuk mereka kendalikan dengan jumlah penduduk bangsa Indonesia yang tidak begitu banyak. Jadi setelah mereka kuasai tipikal orang Indonesia, mereka menghasut orang dari pulau yang sana untuk melawan orang di pulau yang sini, menghasut kampung yang sana untuk melawan orang kampung sini. Inilah strategi yang digunakan oleh bangsa Belanda sehingga mereka menuai sukses besar ketika menjajah bangsa Indonesia. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kali ini saya ingin membahas tentang beberapa isu yang sebenarnya hanya satu, tapi di framing menjadi satu paket yang sebenarnya paketnya pun rusak, tapi menjadi konsumsi publik hingga saat ini, yang semestinya kalau diibaratkan itu semacam makanan yang sudah basi, yang sudah tidak layak makan,
yang layaknya dilemparkan atau dibuang kepada binatang, tapi masih laris juga menjadi konsumsi publik. Tapi sebelumnya saya ingin sampaikan satu hal penting kepada teman-teman, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Satu hal yang sungguh teramat penting, yaitu adalah jika Anda mencintai bangsa Indonesia, jika Anda cinta bangsamu, maka jadilah orang yang tidak mudah terprovokasi. Jadilah orang yang tidak mudah dihasut dan diadu domba. Karena tipikal inilah yang telah memberikan keuntungan besar kepada bangsa Belanda ketika bangsa Belanda menjajah Indonesia. Karena tipikal inilah yang telah menjadi satu anugerah buat bangsa Belanda, sehingga bangsa Belanda menuai sukses besar ketika menjajah bangsa Indonesia. Jadi pesan yang ingin saya sampaikan sebelum saya sampaikan isu ya, terkait isu yang saya sampaikan tadi. Ini pesan yang saya sampaikan kepada saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Jika Anda mencintai bangsa Indonesia, atau lebih tajam, jika Anda mencintai bangsamu, janganlah jadi orang yang mudah terprovokasi. Jika Anda mencintai Indonesia, jika Anda mencintai anak cucumu, jika Anda ingin agar kelak anak cucumu hidup dalam sebuah bangsa yang maju, beradab, dan damai, maka janganlah Anda menjadi orang yang mudah dihasut, mudah terprovokasi, mudah diadu domba dengan isu-isu yang sebenarnya hanyalah isu politik semata. Isu yang ingin saya bahas, yang menurut saya paling kuat dan paling laris semenjak Bapak Insinyur Haji Joko Widodo menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Menurut saya salah satu isu yang paling kuat adalah isu komunis. Saya hitung ya, sebenarnya ini ada isu ini ada beragam, tapi di framing seolah-olah itu hanya satu dan begitu sederhana, padahal tidak ya. Isu komunis, kemudian isu PKI, kemudian isu komunis Cina, kemudian isu TKA Cina. Ini sebenarnya tidak sederhana, tapi ini yang saya sebut dengan paket yang rusak ya. Komunis, PKI, komunis Cina, TKA Cina, ini sebenarnya kalau kita mendengar sepintas, kemudian kita tanggapi dengan emosional, seolah-olah keempat ini adalah satu paket. Seolah-olah keempat ini merupakan satu paket yang sangat kuat, tapi sebenarnya tidak ya. Kalaupun kita serap isu-isu ini sebagai satu paket, itu yang saya katakan paket yang rusak. Saya pernah belanja di sebuah toko, saya lupa saya belanja apa waktu itu. Saya lihat ada tulisan di paketnya, tulisannya berbunyi jangan diterima kalau paket rusak. Yang jadi persoalannya ya, hal ini berbeda ya, berbeda dengan isu-isu politik di tanah air kita. Kalau isu-isu politik di tanah air kita sebenarnya isu tersebut sudah rusak
ya. Isu tersebut sebenarnya sudah rusak. Yang saya katakan tadi sudah seperti makanan basi yang sebenarnya sudah tidak layak lagi dikonsumsi oleh manusia. Lebih layaknya, lebih patutnya dibuang, dilemparkan kepada binatang. Tapi itu masih saja menjadi konsumsi publik yang lumayan laris gitu ya. Jadi sebenarnya ini bukan satu paket. Tapi kalaupun kita menerima ini sebagai satu paket, dikarenakan kita mendengarnya sepintas, kemudian menanggapinya dengan emosional, seolah-olah ini satu paket. Kalaupun ini kita terima sebagai satu paket, saya katakan ini paket yang rusak. Saya jadi ingat orang yang ngeprank ya, ngeprank. Orang yang ngeprank kemarin yang katanya bantuan COVID-19 yang kardus itu paket, ternyata isinya sampah. Nah ini mirip dengan isu PKI, isu komunis Cina, isu tenaga kerja asing, ya, Cina menguasai Indonesia dan lain-lain sebagainya. Saya rasa ini mirip ya. Jadi isu-isu ini seolah-olah ini isu yang sangat membantu ya. Seolah-olah ini isu yang sangat membantu bangsa Indonesia. Seolah-olah isu-isu ini adalah isu-isu demi keselamatan bangsa Indonesia. Padahal sebenarnya isinya sampah gitu. Sama seperti paket bantuan COVID-19 dalam kardus yang ternyata sampah gitu. Sama. Saya punya seorang teman ya, etnis Tionghoa. Dia pernah bilang begini, kita orang Indonesia, warga negara Indonesia etnis Tionghoa ini serba salah. Serba salahnya kenapa? Kita di Indonesia dicina-cinakan. Tapi kalau kita pergi ke Cina, dibilang orang Indonesia. Serba salah. Jadi kita ini di saat kita merasa sebagai orang Indonesia, kita dicina-cinakan. Ketika kita tur ke Cina, kita tidak diterima atau dianggap sebagai orang Cina. Kadang saya amati ya, bukan kadang ya, sering ya. Isu Cina menjajah Indonesia, Cina menguasai Indonesia. Lihat ekonomi Indonesia dikuasai Cina. Wah, seolah-olah sesederhana itu ya. Yang ada di Indonesia itu bukan bangsa Cina ya. Pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia itu bukan bangsa Cina. Mereka itu etnis Cina. Masa kampanye kemarin saya juga sempat ngomong soal ini ya. Jadi kita ini sebenarnya warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia etnis Cina. Ada pula warga negara Indonesia etnis Arab. Seperti contoh, sebenarnya saya malas ngomong nama Bapak Anies Baswedan ya, tapi saya terpaksa karena ini saya ambil sebagai contoh. Jadi terpaksa saya ulangi ya. Contohnya Bapak Anies Baswedan, ya kan? Warga negara Indonesia etnis Yaman Arab. Kemudian ada warga negara Indonesia etnis Jerman atau Belanda. Contohnya Bapak Sandiaga Uno, ya kan? Warga negara Indonesia tapi etnis Jerman atau Belanda, ya, kira-kira begitu. Jadi kalau kita katakan Cina menguasai ekonomi Indonesia, saya kira itu salah, ya. Karena mereka itu adalah warga negara Indonesia etnis Cina. Mereka bukan bangsa Cina.
Mereka itu warga negara Indonesia, bangsa Indonesia etnis Cina. Ada pula warga negara Indonesia, bangsa Indonesia etnis Arab. Ada pula warga negara Indonesia, bangsa Indonesia etnis Jerman atau Belanda. Seperti itu. Dan undang-undang kita telah mengatur kesetaraan hidup segenap bangsa Indonesia tanpa mempedulikan suku atau etnis atau ras, agama, antar golongan, dan lain-lain. Jadi di mata hukum, di mata negara, entah itu etnis Cina, entah itu etnis Arab, entah itu etnis Belanda, Jerman, dan lain-lain sebagainya, statusnya sama. Kesetaraan sebagai bangsa Indonesia, kesetaraan sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, jadi kesimpulannya bahwa ini bukan isu yang sederhana, tapi di framing seolah-olah sangat sederhana. Ada juga, saya barusan melihat video, ada juga yang mengunggah video orasi dari seseorang di Amerika yang katanya itu anak seorang Taipan lagi dibawa-bawa. Saudara, kalau bicara Taipan, benar, bukan tidak ada Taipan. Oke? Tapi jangan langsung termakan hasutan. Coba kita telisik dulu latar belakangnya, bahwa Taipan ini menguasai usaha-usaha di Indonesia itu karena siapa? Sejak kapan dan karena siapa? Para Taipan ini mulai menguasai ekonomi di Indonesia, menguasai dunia usaha di Indonesia ini sejak zaman Presiden kedua Republik Indonesia, yakni Bapak Soeharto. Oleh bantuan siapa mereka menguasai ekonomi Indonesia? Oleh bantuan siapa mereka menguasai dunia usaha di Indonesia? Oleh bantuan Bapak Presiden kedua Republik Indonesia, yakni Bapak Soeharto. Jadi saya rasa ini bukan masalah, ya, hanya dibenahi saja. Yang jadi persoalannya ketika orang ngomong soal Taipan kemudian ditempelkan, dikait-kaitkan dengan Bapak Jokowi, itu sesat. Kurang jelas ya, sesat. Kalau ngomong Taipan kemudian ditempelkan kepada Bapak Jokowi, itu sesat. Karena Taipan itu ada memang sejak zaman Presiden kedua Republik Indonesia, yakni Bapak Soeharto, yang membantu mereka menguasai dunia usaha, menguasai ekonomi dan dunia usaha di Indonesia adalah Bapak Presiden kedua Republik Indonesia, yakni Bapak Soeharto. Jadi kalau Anda ngomong Taipan kemudian Anda tempelkan itu, kait-kaitkan itu dengan Bapak Presiden Jokowi, maka Anda itu sesat dan menyesatkan. Isu komunis juga saya kira ini, ya, sebenarnya ini baik ya. Isu komunis, isu PKI, saya kira ini isu yang sangat baik. Artinya apa? Artinya kita punya rasa peduli terhadap bangsa. Kita tidak mau bangsa ini bangsa ini kemudian nanti dirusak oleh paham komunis, dirusak oleh para PKI. Ngomong aja lah, nggak apa-apa ya. Kita nggak mau. Itulah sehingga kita ngomong soal PKI, kita ngomong soal komunis. Itu bagus sebenarnya,
Yang jadi persoalannya ketika komunis atau PKI itu kita tempelkan kepada Bapak Presiden. Ketika kita ngomong komunis dan PKI kemudian kita kait-kaitkan dengan Bapak Presiden. Itu yang salah. Harusnya apabila kita melihat PKI, apabila kita melihat ada paham komunisme dikembangkan di negara kita, harusnya kita laporkan kepada pihak berwajib. Harusnya kita laporkan kepada pihak aparat penegakan hukum, polisi. Atau sekarang di zaman digital, segala sesuatu bisa kita sampaikan melalui sosial media. Kita bisa suarakan apa yang kita lihat, apa yang terjadi, kita bisa langsung menyuarakan itu kepada kepala negara, bisa. Gitu. Jadi kalau Anda melihat ada pergerakan komunisme, ada gerakan yang mencoba menyebarkan paham komunisme di bangsa kita, laporkan. Suarakan itu kepada Bapak Presiden, suarakan. Yang jadi persoalannya ketika ada rekayasa-rekayasa, orang sablon bendera PKI sendiri, kemudian bakar sendiri, kemudian tempelkan itu kepada Bapak Presiden. Itu salah, sesat Anda. Bagaimana dengan Ibu Ripka Cipinang yang saat ini salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia? Saya mau kasih tahu, di zaman Presiden Gus Dur, ya, Bapak almarhum Gus Dur yang merombak agar supaya jangan sampai ada diskriminasi. Jangan sampai ada diskriminasi, ya, bahwa anak-anak dan cucu-cucu orang-orang yang pernah terlibat dalam Partai Komunis Indonesia itu tidak pantas menanggung dosa dan kesalahan orang tua mereka yang kala itu terlibat dalam organisasi Partai PKI. Kadang ada yang mengungkit-ungkit katanya Ibu Ripka Cipinang, meskipun sudah diklarifikasi oleh Fakta Independen itu, ya, bahwa itu adalah hoax yang katanya saya bangga jadi anak PKI. Itu hoax itu, ya. Jadi siapa itu Ibu Ripka Cipinang? Kemarin saya lihat ada Gus Nur atau katanya Sugi Nur juga ngangkat ini, tunjukin fotonya Ibu Ripka Cipinang, kemudian itu siapa? Mana PKI? Itu siapa? Itu PKI bukan. Saya katakan itu bukan PKI, itu anaknya. Anak dari orang tua yang pernah terlibat dalam organisasi PKI. Dan Bapak Gus Dur, mantan presiden RI, pernah bilang bahwa anak-anak dan cucu-cucu dari orang-orang yang pernah terlibat dalam organisasi PKI tidak patut menanggung dosa dan kesalahan orang tua mereka yang sempat terlibat dalam organisasi PKI. Begitu. Jadi tidak patut kita tanggungkan kesalahan orang tua mereka kepada mereka, tidak patut. Gitu. Sudah terlalu lama mereka didiskriminasi, puluhan tahun sejak zaman Presiden Soeharto. Ya, mereka didiskriminasi. Bikin apa-apa susah, jadi PNS susah sampai sekarang, ya. Ada yang jadi PNS nggak bisa 100%. Gitu, ya. Ini yang dihapuskan, diskriminasi ini yang dihapuskan di zaman Presiden Gus Dur, ya. Jadi siapa mereka? Mereka adalah anak dari orang-orang tua yang dulu terlibat dalam organisasi PKI. Apakah mereka PKI? Tidak. Tidak. PKI itu partai. Oke, tidak sesederhana itu. PKI itu partai. Nah, kalau orang membuat partai,
itu izinnya tidak mudah. Oke, sama seperti perpanjangan izin FPI saja susah ya kan, apalagi membuat izin untuk satu partai yang pahamnya memang dilarang di negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, kemarin waktu kampanye Pilpres 2019, kubu pasangan 02 minta dukungan dari PKI, ya kan? Tapi kata-katanya itu dibikin halus, meminta dukungan kepada simpatisan X, sudah X simpatisan lagi. Jadi kalau kubu kalian ya, kubu yang kontra dengan pemerintah, kubu yang bersebelahan dengan pemerintah, yang meminta dukungan dari PKI, maka kalimatnya dibikin halus. X simpatisan PKI. Kalau yang berseberangan dengan pemerintah itu kalimatnya dibikin halus. Kalau yang berseberangan dengan pemerintah yang mendapat dukungan dari PKI, maka kalimatnya dibikin halus. X simpatisan. Udahlah ada kata, ada X, dibikin lagi, ditambah lagi, dibumbuhi lagi dengan kata simpatisan. Wow, halus. Tapi kalau ada orang-orang yang orang tuanya itu terdeteksi pernah terlibat dalam organisasi Partai Komunis Indonesia yang dekat dengan kepemerintahan, itu nggak ada pakai X-nya, nggak ada pakai simpatisan, langsung PKI. Itu PKI. Itu siapa? PKI. Udahlah. Ya. Intinya kami masyarakat ini sudah tahu bahwa semua itu hanyalah isu politik. Itu kesimpulannya. Ya, buat saudara-saudara sebangsa dan setanah air, tolong. Saya ulangi pesan saya tadi. Kalau Anda cinta bangsamu, kalau Anda cinta Indonesia, kalau Anda ingin, Anda harapkan anak cucumu hidup dalam sebuah negara yang maju, yang berkembang, aman, damai, sejahtera, yang hidup dalam toleransi dan saling bergotong royong. Jangan jadi orang yang mudah dihasut. Jangan jadi orang yang mudah diprovokasi. Jangan jadi orang yang mudah diadu domba. Ya. Karena hidup tidak sebatas kita aja. Masih ada anak dan cucu-cucu kita yang membutuhkan bangsa ini di masa depan. Ya, saya kira itu pesan yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Kenapa saya buat kesimpulan bahwa itu adalah isu-isu politis, isu-isu politik? Jawabannya sederhana. Karena orang-orang yang menggulirkan isu komunis, isu TKA Cina, isu komunis Cina, isu PKI, selalu saja orang-orang yang menggulirkan isu-isu tersebut adalah orang-orang yang terdeteksi berseberangan arah politiknya dengan pemerintah. Jawabannya sederhana sekali kan? Sederhana sekali. Orang-orang yang terdeteksi arah politiknya berseberangan dengan pemerintah yang menggulirkan isu-isu itu kan. Jadi kesimpulannya isu-isu tersebut adalah isu politik yang menyesatkan masyarakat Indonesia. Syukur alhamdulillah kita bukan masyarakat yang bodoh lagi. Kita tidak hidup di zaman kuda gigit kayu lagi, tapi kita hidup di zaman kuda gigit teknologi, kuda gigit handphone Samsung, kuda gigit komputer,
Jadi kita paham semuanya. Kita bisa mencari tahu informasi-informasi yang kredibel dari media-media yang terpercaya. Yang kemudian kita tahu bahwa isu-isu tersebut hanyalah isu-isu propaganda, isu-isu yang sengaja digulirkan untuk kepentingan politik tertentu. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Saya Krisyanto Yenoni, sampai ketemu lagi dengan saya. Jaga hati, jaga tanah air kita. NKRI harga mati. Merdeka.